Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ashari S dengan nomor stambuk 200240140052. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik kompilasi, yaitu dimana kita menggunakan konsep algoritma LL1 parsing dan LR0 parsing. Algoritma parsing LL dan LR0. Sistem kerja parsing algoritma melibatkan langkah-langkah tertentu untuk menganalisis sintaks dari suatu string berdasarkan aturan-aturan yang terdefinisi dalam tata bahasa. Berikut adalah tahapan umum dalam sistem kerja parsing algoritma. Yang pertama itu tokenization. String input dipecah menjadi token-token yang mempresentasikan unit-unit dasar dari bahasa serta kata kunci, operator, operan, dan simbol lainnya. Kedua, proses ini bertujuan untuk menyederhanakan input menjadi unit yang lebih mudah diolah oleh parser. Nah, selanjutnya itu tata kerjanya itu adalah pembentukan pohon derivasi atau pohon parser. Pohon derivasi atau parser tree adalah struktur data hierarkis yang mempresentasikan struktur sintaks dari input. Yang kedua, parser membentuk pohon ini dengan menerapkan aturan-aturan produksi dari tata bahasa secara rekursif. Nah, selanjutnya itu adalah analisis sintaks. Parser membaca token-token dari input satu persatu untuk membangun pohon derivasi. Yang kedua, pada saat yang bersamaan parser membuat keputusan parsing berdasarkan aturan-aturan tata bahasa. Nah, yang ketiga, algoritma parsing seperti LL1 atau LR digunakan untuk menentukan produksi atau tindakan yang diambil oleh parser pada setiap langkah. Yang kedua itu ada tabel parsing. Algoritma parsing tertentu seperti LL atau LR mungkin menggunakan tabel parsing. Yang kedua, tabel ini berisi informasi tentang aksi yang harus diambil oleh parser berdasarkan kombinasi state dan simbol input. Selanjutnya itu adalah penanganan kesalahan. Jika parser menemui kesalahan sintaks atau token yang tidak diharapkan, mekanisme penanganan kesalahan akan diaktifkan. Parser dapat memberikan pesan kesalahan yang informatif untuk membantu pengguna atau pengembang memahami dan memperbaiki masalah. Output atau aksi selanjutnya, jika parsing berhasil dan tidak ada kesalahan, hasil output dapat berupa pohon parser atau representasi struktur sintaks lainnya. Pada tahap ini, interpreter atau compiler dapat menggunakan hasil parsing untuk melakukan tugas lebih lanjut, seperti menjalankan program atau menghasilkan kode objek. Sistem kerja parsing algoritma dapat bervariasi tergantung pada jenis parser yang digunakan, seperti top down atau bottom up, aturan tata bahasa, dan struktur data yang digunakan untuk menyimpan informasi parsing. Langkah-langkah di atas memberikan gambaran umum tentang bagaimana parser melakukan analisis sintaks pada suatu input. Yang pertama itu kita akan membahas sedikit tentang LL1 parsing. Nah, definisi dari LL itu sendiri merupakan singkatan dari left to right, leftmost derivation with one symbol look ahead. Ini artinya parser membaca input dari kiri ke kanan dan menggunakan derivasi terkiri dengan melihat satu simbol di depan untuk membuat keputusan parsing. Nah, tabel parsing algoritma LL ini bergantung pada tabel parsing untuk mengambil keputusan. Tabel ini dibangun berdasarkan aturan produksi dari tata bahasa dan simbol yang dilihat di depan.
yaitu selanjutnya itu adalah proses parsing. Pilih produksi yang sesuai dengan simbol saat ini, ditumpukan dan simbol saat ini diinput. Ulangi langkah tersebut sampai seluruh string dianalisis atau ditemukan kesalahan. Oke, kita lebih spesifik lagi tentang algoritma LL1. Di sini bentuk algoritma LL1 itu merupakan algoritma parsing tanpa backtracking atau algoritma yang sudah menggunakan prediction. Kemudian untuk algoritma LL1 nya sendiri, yang pertama itu mengacu pada proses input dari kiri ke kanan. Nah, yang kedua pada penulisan derivasi dari paling kiri untuk setiap string. Di mana untuk LL1 nanti akan menggunakan sebuah tumpukan atau sebuah stack dalam melakukan proses parsingnya. Nah, untuk algoritma LL1 sendiri kita akan menggunakan proses input dan juga penelusuran mulai dari kiri ke kanan. Artinya LL1 parsing bisa dilakukan apabila tidak terdapat produksi atau struktur program yang memiliki left rekursif, left factoring, dan tidak memiliki juga sebuah grammar yang ambigu. Nah, sekarang mari kita perjelas lagi bagaimana tentang left recursive dan left factoring seperti pada contoh CVG ini. Nah, oke, pertama kita akan cek dulu ada atau tidaknya sebuah left recursive-nya. Oke, berarti di sini simbol S ini turunannya S ditambah A dan S min A. Di sini terjadi left recursive, berarti kita harus hilangkan dulu. Nah, berarti menghilangkannya kita tinggal S, maka yang sisanya aja dulu. Berarti A ditambah S aksen, kemudian B dikali A dan X aksen. Nah, kemudian untuk S aksennya sendiri kita definisikan dulu, itu adalah yang terjadi left recursive. Nah, S nya tidak kita tuliskan lagi, di depan kita tuliskan itu adalah plus A S aksen min A S aksen dan juga epsilon. Di sini kita lihat left recursive sudah hilang. Tinggal kita lihat di sini untuk DS sendiri turunannya adalah nilai A diulang paling kiri. Nah, ini yang disebut dengan left factoring. Untuk menghilangkan left factoring jadi sama saja, berarti S A nya di sini kita akan ambil. Oke, kemudian kita tambahkan variabel lain karena ini masih simbol S, kita sebut saja double aksen. Oke, dan tinggal sisanya B kali A S aksen kemudian X aksen ini tetap plus aksen min A S aksen dan epsilon. Ini adalah cara kita untuk menghilangkan left recursive dan left factoring. Oke, di sini adalah di sini adalah untuk left recursive selesai, dan ini untuk left factoring. Baiklah, selanjutnya di sini ke LR0 parsing. Nah, definisi dari LR0 ini ya merupakan bentuk dari parser
bottom up yang menggunakan rightmost derivation dengan null look ahead simbol. Ini berarti parser membuat keputusan berdasarkan tanda panah terkanan di derivasi dan tidak melihat simbol di depan. Lalu item set dan automaton. Nah, dalam LR0 kita menggunakan item set untuk mempresentasikan konfigurasi saat ini dari parser. Automaton LR0 digunakan untuk menggambarkan transisi antar item set. Nah, selanjutnya itu adalah tabel parsing. Tabel parsing LR0 dibangun berdasarkan state dan simbol input, memberikan aksi shift, reduce, atau accept atau perpindahan ke state berikutnya. Nah, adapun proses parsing yaitu perpindahan tanda panah ke kanan, melakukan aksi shift atau reduce berdasarkan tabel parsing, lalu diulangi prosesnya sampai mencapai keadaan final. Nah, kedua itu algoritma parsing ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. L1 lebih mudah dipahami dan diimplementasikan secara mudah, tetapi memiliki keterbatasan dalam mengenai tata bahasa tertentu, sementara itu LR parsing lebih kuat dan dapat menangani tata bahasa yang lebih kompleks, tetapi tabel parsingnya lebih sulit untuk dibaca dan dihasilkan secara manual. Untuk lebih jelasnya, kita akan lebih spesifik membahas tentang LR0 ini. Mari kita simak berikut ini. Oke, kita lihat bersama. Di sini sudah ada sebuah diagram transisi yang dimana merupakan diagram transisi daripada sebuah CVG. Nah, di sini kita akan memanggil sebuah variabel lain yang dimana turunannya itu adalah .s. Nah, dan .s ini kenapa kita menggunakan .s? Agar lebih mudah mencari hasil daripada transisi variabel. Nah, seperti yang kita lihat di sini s action turunannya .s, lalu s itu sendiri turunannya dot variabel aa, dan a menjadi dot a kecil a besar, dan a menjadi dot b. Mungkin seharusnya di sini seperti ini ya, cuman supaya lebih mudah dipahami saya menulisnya berada di bawah. Nah, seperti itu mungkin. Nah, lalu ini turunannya akan berhenti ketika sudah tidak ada lagi variabel dan akhirnya itu mencapai sebuah terminal. Nah, ini pun masih bisa kita transisikan. Kita akan transisi mulai dari baris pertama hingga baris terakhir. Nah, yang pertama itu adalah x action, jadi .s. Nah, kita lihat di bagian di sini, ini menjadi state awal kita, yaitu atau mungkin bisa kita sebut menjadi I0. Lalu untuk state satunya kita akan mengambil dari s action .s, jadi x action ini dotnya akan menjadi pindah ke depan sehingga menjadi s dot, dan kita lihat setelah s dot tidak ada lagi variabel lainnya, jadi state 1 ini berhenti sampai di sini. Lalu yang kedua s
dot AA, kita lihat S menjadi A dot A karena dotnya berpindah ke tengah menjadi A dot A, lalu A menjadi, kita lihat dari contoh CVG-nya, sehingga menjadi dot A kecil A besar, lalu sama seperti yang ini jadi A dot B. Nah, ini menjadi state 2 kita. Lalu kita pindah ke state 3. Di sini A menjadi A dot A karena dotnya di sini bertransisi, jadi dotnya berada di tengah jadi A dot A besar, lalu A dot A kecil A besar, lalu A dot B kecil. Nah, ini kan sudah mencapai pencarian maksimal, jadi ini sudah menemukan hasilnya, yaitu menjadi terminal, jadi sudah maksimal, jadi sehingga ini menjadi state 3 kita. Lalu kita pindah lagi ke state yang keempat, yaitu A sama dengan A menjadi B dot. Nah, di sini setelah dot itu tidak ada variabel lain atau terminal lain, jadi state ini berakhir di sini dan kita mendapatkan state 4. Apakah akan berakhir di sini? Tidak. Kita masih bisa mentransisikan sebuah state menjadi state selanjutnya. Mungkin seperti ini. Di sini state 2 kita bisa menjadikannya, kita ambil dari SAA ini A karena dot itu yang melangkai A, sehingga di sini A jadi S menjadi A besar dot. Nah, selanjutnya yang baris kedua lagi ini A menjadi dot A kecil A besar. Nah, ketika kita ingin mentransisikan, nah hal ini akan hasilnya itu sama dengan state 3 ini. Jadi kita tidak akan menulisnya seperti ini karena hasilnya sama dengan state 3. Jadi kita tulis saja di sini menjadi state 3 atau I3. Nah, lalu kita pindah lagi ke sini, A menjadi dot B. Ini pun sama dengan seperti sebelumnya, ini B karena kita langkai dot melewati B, jadi di sini B. Tapi sehingga di sini state daripada ini menjadi I4 atau state 4, sehingga tidak perlu lagi ditulis. Nah, lalu kita pindah ke state 3. Nah, state 3 ini masih bisa kita transisikan. Nah, oke. Jadi ini A karena melewati state variabel A, sehingga menjadi A kecil A besar dot. Nah, di sini sudah tidak ada lagi variabel lain di depan dot ini, sehingga state ini berakhir. Lalu kita lihat baris kedua lagi, A dot A kecil A besar. Nah, sama seperti sebelumnya yang ada di state 2, di state 3 ini pada baris kedua ini, turunan yang kedua ini, dia akan sama menjadi state 3 itu sendiri. Dia akan menjadi dirinya sendiri, sehingga kita tidak perlu tulis lagi, sama seperti state 2 sebelumnya. Nah, kita lihat lagi yang ketiga. Yang ketiga ini pun sama.
jadi sehingga kita tidak perlu menuliskannya lagi. Jadi menjadi state 4 atau I4. Nah, ini adalah state 5. Oh ya, saya lupa, ini adalah state 5 kita dan ini adalah state 6 kita. Dan begitulah bagaimana sebuah algoritma LR0 ketika berada di mencarinya dengan menggunakan diagram transisi. Baik, selanjutnya yaitu masih dengan CVG yang sama. Di sini kita melihat sebuah hasil daripada algoritmanya, yaitu dalam bentuk tabel parsing. Di sini kita ada kolom action yang dimana itu ada terminal A, B, dan di sini adalah state, dan kolom kedua yaitu adalah goto, dan di sini ada beberapa variabel yaitu S dan A. Nah, kita lihat di sini adalah jumlah state kita, yaitu shift menjadi state 3 di terminal A, dan terminal B menjadi shift I4, dan variabel di sini, variabel S yaitu ada 1 dan variabel A ada 2. Nah, pada state pertama itu kita tidak ada, tetapi di sini di accept. Lalu kita pindah ke state 2, ada shift I3, dan terminal B ada shift I4, dan di sini kita tidak punya variabel S, tapi kita ada variabel A 5. Lalu pindah state 3, ada shift I3, lalu shift I4, dan sama seperti sebelumnya di sini ada variabel A6, dan ke state 4 di sini ada A reduce A jadi B reduce, dan terminal B AB reduce A B. Lalu pindah ke state 5, reduce S sama dengan variabel A, lalu reduce S menjadi variabel AA, lalu di sini state reduce S menjadi variabel AA, lalu kita pindah lagi ke state 6, reduce A menjadi A kecil A besar, lalu reduce A menjadi A kecil A besar di terminal B, lalu di state reduce A menjadi A kecil A besar. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.